setelah lulus jangan sampai jadi beban orang tua kan. Iya. Jadi gitu. pengangguran kan di rumah. Betul. Mau buka usaha apa kalau seperti ini? Betul. Juga bingung kan? Nah, Iya. hingga akhirnya kita cari istilah apa ya? Peluang mau kerja di mana? Kira-kira ada nggak sih perusahaan yang di kondisi seperti ini masih membutuhkan karyawan? Bahkan jadi training bagaimana membuat presentasi yang bagus. Slide presentasinya Iya. itu loh, karena kalau kita bikin presentasi itu kan bukan cuma kumpulan kata yang Betul, ditulis, tetapi betul. harus informatif, Iya. harus menarik, Dan warnanya. kalimatnya harus bisa berbicara dengan Betul. baik. Jadi yang namanya kalimat itu harus berbicara, bukan kita yang ngomong berbicara enggak, tapi kalimatnya itu seakan-akan berbicara. Itu yang susah. Betul. Jadi bikin slide untuk presentasi, coba Anda belajar itu. Ada Bikin kursisnya CV lebih yang baik. bagus, Nah, itu betul. juga Anda bisa belajar buat webinar, nggak perlu bayar. Betul, bikin CV. Tetapi yang penting nanti bukan CV-nya loh, tetapi kualifikasi yang kita tuliskan di sana. Jangan lupa. Oke, cara pertama adalah untuk attract recruiter Iya. dengan kita buat CV yang bagus. Karena Tapi- gini ya, orang kan melihat orang itu pada pandangan pertama nih ya kan. Betul, Nah, betul. tampilan Anda di CV Anda yang ditulis di CV Anda itu bagi kita tuh attract nggak gitu kan? Kalau nggak attract ya lewat. Betul. Walaupun Anda sebenarnya punya IPK sebagus apapun Betul. ya kan, terus kemudian Anda punya attitude sebagus apapun, tapi pertama kali performer yang dilihat adalah CV dan foto Anda. Foto Anda menarik untuk dilihat secara profesional apa enggak? Jangan foto ala yang dibikin ya kan? Tapi seringkali saya mengamati begini loh Pak Nurdin, Hmm. orang-orang yang tanda kutip pinter ya, pinter tuh artinya secara IPK tinggi Iya. dan sebagainya. Intelektualnya. Betul, mereka confidence. Mm-mm. Mereka itu seringkali menganggap bahwa Itu tidak penting. Bener nggak? Iya betul, jadi mereka menganggap bahwa kemampuan yang ada di diri mereka itu penting. Jadi mau bikin foto yang bagus, CV yang bagus itu Tidak menurut penting mereka lagi. nggak penting. Padahal nggak mungkin. Sekarang ini Anda kayak misalnya nih sedang ada di lautan yang kemudian orang harus nolong Anda gitu Iya. kan. Maka Anda harus tuh benar-benar attracting orang sehingga mencolok, sehingga kemudian Anda yang akan ditarik untuk Betul. kemudian diwawancarai lebih dalam lagi. Kan sebelum proses wawancara kan Anda apply aplikasi Anda kan gitu. Nah, aplikasi Anda itu yang menceritakan tentang diri Anda dan Betul. bisa menjadi attract apa tidak gitu. Kalau tidak attract walaupun Anda pinter, ya sorry to say, bagi seorang personalia atau HRD Anda akan dibuang. Kenapa? Bagi mereka Anda tidak menarik. Kenapa? Di kertas Anda standar-standar saja. Betul. Karena gini, IPK tinggi, mohon maaf, IPK tinggi tidak menjamin Anda bisa bekerja dengan baik dan benar loh ya. Betul, betul. Pengalaman kita berpuluh tahun kita menemukan banyak sekali IPK luar biasa, ternyata ya udah. Iya, karena, Dan iya, karena ketika kerja itu nggak perlu hafalan. Perlu orang yang punya etos kerja yang luar biasa. Seperti itu. Jadi tadi itu, terus yang berikutnya adalah Anda masih simulasi nih, latihan wawancara. Nah, latihan wawancara artinya gini, loh kan saya belum dipanggil wawancara, gimana saya mau latihan? Kan seperti itu pertanyaannya misalnya. Nah, Anda bisa simulasikan. Coba sih cari browsing. Biasanya wawancara itu apa aja yang ditanyakan gitu ya. Jadi ketika wawancara, atau nanti deh ya kita Oke. ada Sesi sesi khusus betul. teknik interview yang benar dan Oke, sebagainya. oke. Kita harus berpenampilan seperti apa, Betul. masuk ke ruangan interview seperti apa, cara duduknya seperti apa, sampai salaman seperti apa. Betul, Oh betul. itu poin yang penting bagi Oke, nanti seseorang kita bikin diwawancara. sesi khusus. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini adalah Anda mesti Menyiapkan dulu. mempersiapkan apa yang sekiranya nanti akan ditanyakan pewawancara dari CV yang dibuat. Gitu. Nah, cara Anda menceritakan itu harus benar-benar luar biasa. Artinya Anda harus punya pengetahuan yang luas, punya sesuatu yang benar-benar berisi yang bisa diceritakan dari CV yang dibuat. Paling nggak Anda latihan dulu, bener nggak? Betul. Walaupun misalnya nanti tidak dipanggil, at least ketika sampai akhirnya Anda dipanggil, Anda sudah latihan, sudah siap. Daripada Anda nggak latihan, nggak siap sama sekali, ketika di interview Anda gagap loh. Seringkali seperti itu, ya kan? Kelihatannya karena interview itu bukan sekedar kita datang dan ngobrol, bukan. Itu bukan hal simple. Dari situ kita sebagai calon user Anda itu menggali Anda banyak, bukan hanya dari apa yang Anda sampaikan, bahkan dari gestur Anda pun Anda akan diamati, Betul, ya kan? gitu.
Jadi nanti ya siapin untuk wawancaranya. Lalu ada lagi yang penting, ketika mungkin pas setelah pandeminya lewat, karena biasanya pada wawancara akhir itu nanti kan kandidat diminta datang, karena harus ketemu sama usernya langsung, atau pengambil keputusannya seperti itu, atau Anda harus diminta untuk mempresentasikan sesuatu hanya dalam waktu misalnya 5 menit. 5 menit. Tapi Anda harus bisa mendeskripsikan sebuah hal dengan sangat luar biasa. Nah, Anda harus punya kemampuan melakukan presentasi yang baik juga. Dan membuat materi yang baik pula. Betul. Jadi tadi sudah membuat materinya oke, maka bagaimana menyampaikan materi tersebut dalam waktu yang singkat. Dan itu perlu latihan. Betul, karena apa? Misalnya ini, sebuah tugas untuk silakan presentasikan dalam waktu 5 menit, definisi sukses menurut Anda. Nggak gampang. Gitu, nggak gampang. Sukses bukan artinya penghasilan besar, jabatan tinggi. Kita nggak bisa seperti itu. Jadi harus ada hal lain yang kemudian itu dikaitkan dengan nilai-nilai kita, dengan tujuan kita nanti bekerja. Terus visi kita nanti ke depan seperti apa, terkait dengan kehidupan kita. Nah, ini adalah sesuatu yang benar-benar nggak bisa disepelekan. Dan karena itu kemampuan melakukan presentasi itu beda loh dengan kemampuan berbicara. Termasuk tadi menjual, termasuk kemampuan menjual bisa jadi akan juga sedikit berbeda dengan kemampuan presentasi. Seperti itu. Betul. Jadi benar-benar ini ya harus dipersiapkan supaya ini di masa-masa seperti ini Anda sudah ada kan tadi perusahaan-perusahaan lagi tetap membutuhkan, betul, ya kan, betul, yang di kurva tadi itu ya kan. Nah, Anda kan di situ. Kemudian kedua, ketika Anda sudah mulai apply di sana, persiapkan ya CV Anda. Kemudian terkait dengan nanti Anda harus presentasi atau ketika interview seperti apa, Anda harus latihan di sana. Itu bukan yang simple, lebih rumit daripada sekedar membuat CV. Ya kan? Karena apa? Bisa jadi sepintar apapun ketika di interview Anda bisa grogi loh. Dan bisa jadi yang interview bukan cuma satu orang. Kalau yang interview presiden direktur, dia udah duduknya di kursi yang tinggi, terus dia jelek gini. Itu bisa ngintimidasi kita loh ya, bisa mengintimidasi kita loh. Apalagi misalnya panel, yang interview bukan hanya 1 orang, bisa 3 orang. Betul. Bener nggak? Betul. Jadi jawaban kita harus sinkron nih dengan yang lainnya. Nggak boleh asal. Jadi benar-benar harus dipersiapkan dengan baik. Dan untuk mempersiapkan itu, yang dipersiapkan bukan hanya diri Anda loh ya, tetapi knowledge, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman Anda terhadap bidang kerja atau terhadap bisnis perusahaan itu Anda harus persiapkan, termasuk tahu bukan hanya company profile-nya, tetapi harus tahu misalnya kompetitornya, produk unggulan yang mereka punya, produk mereka yang tidak laku di pasaran, isu-isu yang terkait dengan perusahaan ini di masyarakat, atau kemudian isu-isu yang sekarang peraturan-peraturan yang sedang relevan dengan bisnis mereka. Itu harus Anda pahami semua. Karena kan bisa jadi ketika di interview tanyain gimana pendapat Anda tentang perusahaan kami. Betul. Jadi kalau saya mau mengatakan nggak ada kata sekarang ini kita ini karena pandemik tidak ada peluang sama sekali. Tidak ada peluang. Dan kemudian kita juga nggak melakukan apa-apa. Betul. Masa mau gelimbang-gelimbung di kasur doang ngapain? Iya betul. Nggak produktif gitu kan gitu loh. Tapi pasti badannya sakit semua dah. Orang muda yang energik terus kemudian gelimbang-gelimbung. Makin gemuk dong. Jadi bukan hanya yang sakit badannya, nanti otaknya juga sakit. Jiwanya sakit. Jadi gini, yang pasti ya peluang akan selalu ada, ya kan, tinggal Anda mau nggak cari peluang itu, ya. Kemudian kedua tadi ketika Anda sudah ada peluang itu, sudah tahu peluang itu, cari dan kejar peluang itu, bikin aplikasi, ya kan, kemudian siapkan apa tadi teknik interview nanti itu apa? Betul. Entah Anda nanti dipanggil atau tidak dipanggil untuk interview, Anda harus siapkan itu semua. Karena apa? Ketika Anda akhirnya dipanggil, Anda sudah siap. Kalaupun tidak dipanggil, Anda cari peluang lagi. Ya kan, seperti itu. Yang pasti tidak ada kata untuk putus asa. Saya dulu ingat ketika pertama kali lulus dulu, saya kalau nggak salah kirim lamaran itu ada 20-30 aplikasi ke perusahaan-perusahaan ya. Yang diterima mana ya udah gitu kan, seperti itu. Apalagi kondisi seperti sekarang sangat limited. Jadi kalau Anda diterima bekerja untuk kondisi saat ini, Anda luar biasa. Anda limited people yang luar biasa. Seperti itu ya. Jadi
ini yang kita bahas kali ini, bahwa kondisi pandemik bukan berarti kita tidak ngapa-ngapain, kita harus tetap cari peluang. Ya Bu Novi ya? Betul, jangan berhenti, tetaplah bergerak, kemudian Tetap dari beraktivitas. situ tetap beraktivitas, karena dari sana nanti Anda akan mendapatkan hal-hal baru yang kemudian mendorong Anda, karena itu juga akan mendekatkan mimpi Anda gitu ya, Betul. mimpi Anda kepada harapannya. Kan tetap cari duit. Kalau nggak ada duit nggak makan. Betul, betul. Dan kalau kita nggak kerja nggak ada dibanggain ke orang tua kan? Betul, bukan hanya ke orang tua, Calon mertua. ke calon mertua ya. Ke pacarnya juga. Lu ngapain? Pengangguran kagak deh. Oke, gitu ya dari kami untuk saat ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.